teman-teman semuanya, selamat datang di Mr. Show bersama saya Ruby Herman dan juga Mario Lasut. So, hari ini Mr. Show kehadiran yaitu seorang presiden dari Billionaire Mindset yaitu Mr. Tommy Wong. So, kita akan mulai Mr. Show kali ini dengan menghadirkan Mr. Tommy Wong yang akan membawakan tentang mindset positif di tengah virus corona. So, simak video ini sampai habis. Kita di malam hari ini adalah Mr. Tommy Wong. Beliau adalah presiden dari Billionaire Mindset, ya. Jadi ada komunitas yang luar biasa. Billionaire Mindset itu banyak pembicara, pebisnis, dan juga orang-orang yang luar biasa. Ya. Dan malam hari ini Mr. Tommy Wong akan sharing bagaimana sikap atau mental mindset positif, ya. Betul ya Pak Mario? Di tengah pandemi. Ya, di tengah pandemi virus corona. Karena kan sifatnya kan mungkin ini krisis ya, bisa dibilang krisis, susah sekali kita berpikiran untuk positif. Nah, ini kita mau tanya-tanya yang menurut kita berdua benar-benar positif. Yes. Oke, kita boleh langsung. kenalan Pak Tommy? Boleh kenalan Pak Tommy? Silakan. Iya, malam Bro Mario, suara saya jelas? Jelas. Jelas banget. Ya, oke. Thank you semuanya buat yang sudah gabung di Mr. Show, ya, MR Show ini. Yoi. Ya. Episode 2. Ya, jadi yang pertama adalah saya bersyukur kepada Yang Kuasa bahwa kita semua bisa berkumpul, masih bisa saling menyapa. Mungkin itu adalah mindset positif yang nomor satu, adalah bahwa kita punya satu gratitude mindset. Kita selalu bisa memulai sesuatu itu dengan bersyukur dulu kepada Yang Kuasa bahwa hidup ini adalah kesempatan kita untuk saling menyapa dulu nih. Karena dari ini bro, menyapa Mario maupun Ruby, itu namanya kalau orang bilang kalau kita pandai berkomunikasi, itu nanti akan terjadi lanjutannya adalah kita bisa connecting people, karena saya bidangnya adalah connecting people. Amin. Jadi ya komunikasi, silaturahmi ya itu menjadi satu ajang di mana nanti akan membuka peluang-peluang besar berikutnya. Jadi kita mulai dengan kita bersyukur pada Yang Kuasa bahwa kita satu sama lain masih bisa saling nyapa melalui Mr. Show. Asik. Oke. Connecting people, bro. Connecting Ingat apa people. tuh nggak kalau connecting people? Ingat Iya. handphone, ya. Ya. Oh ya, sebelumnya, sorry, potong dikit. Thank you buat Coach Tom McEvo. Udah hadir juga di sini, Coach. Wah, join juga ya. Wah, Thank you. Sebuah kehormatan nih. Welcome. Good Yeah. evening. Ya. Ini Coach Tom ini coachnya saya dulu nih. Saya sendiri pernah belajar sama dia. Mantap. Iya. Thank you. Jadi buat teman-teman di sini selain bisa nonton YouTube-nya Bro Mario dan Ruby Herman, juga bisa nonton sharing di YouTube-nya Coach Tom ya. Itu banyak sekali inspirasi bisnis yang dibagikan. Saya lanjutin nomor 1 tadi tentang connecting people ya, karena bisnis saya dulu jualan barangnya, mereknya itu udah nggak saya sebut karena nggak endorse di sini. Jadi dan yang penting Coach Tom tahu bahwa CEO maupun founder daripada perusahaan tempat yang connecting people itu mereka kaget tiba-tiba mereka itu mengalami yang namanya corona effect di dalam bisnisnya. Tiba-tiba aja mereka merasa nggak melakukan kesalahan apapun, tapi tiba-tiba karena tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, apa yang mereka ciptakan itu disesuaikan dengan kebutuhan market, akhirnya yaitu komunikasinya lumpuh, cuma bisa bikin tapi nggak ngerti market butuhnya apa. Nah, tahu-tahu mereka habis. Jadi ini nomor 1 adalah bahwa kita harus pandai membuka diri, tetap dalam kondisi corona ini bukan mencekam ketakutan, tapi kita tetap melakukan ajang silaturahmi, berkomunikasi melalui media sosial. Itu nomor 1. Connecting the people. Oke. Harus tetap berkoneksi walaupun tidak bisa ketemu langsung, tetap harus bisa komunikasi ya. Ya. Lalu kemudian saya teringat ada satu, kalau ini saya sebut mereknya karena mereknya juga masih buat
untuk kebutuhannya, tapi sekarang bukan di dunia handphone ya, tapi lebih kepada jaringan di bawah tanah dan sebagainya, itu adalah handphone Siemens waktu itu. Mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu, ada yang tahu, tapi yang jelas barang-barang produk dari Siemens ini mengingatkan kita bahwa harganya dia nggak pernah berubah-ubah, yaitu apa? Konsistensi kita di dalam keadaan sekarang ini, konsistensi kita gimana nih? Misalnya, kita apakah tetap melakukan rutinitas kita dengan mengubah polanya itu yang tadinya kerja di kantor, sekarang kita ubah kerja di rumah. Lalu di rumah bukan berarti kita ngemil melulu, tapi bagaimana nih? Kita ngemil mungkin buku-buku yang bermutu, kemudian nonton channel YouTube-nya Ruby Herman, nonton channelnya Custom, YouTube yang ibaratnya tidak sekuis-kuis gitu ya, karena sekuis-kuis tidak membantu, tidak menolong, kecuali kalau mau sekuis Bro Mario, ya silahkan, karena itu maksudnya ke arah pemijatan. Ya kan? Iya, betul. Yang penting adalah konsistensi kita, bagaimana kita mengubah dari tadinya kita itu melakukan aktivitas itu di luar menjadi di dalam. Dengan apa? Menggunakan media sosial kita secara bijaksana untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Zaman sekarang, Bro Mario, saya rasa sangat setuju ya. Kita mau cari informasi apapun yang bagus bisa dilakukan di Google. Jadi di nomor 2 ini tentang konsistensi, saya pikir semua pengusaha yang bisnisnya maju itu mereka selalu konsisten. Jadi mereka jaga, mereka tetap menambah ilmunya dan mempertajam skillnya. Ini kesempatan, karena kita nggak bisa melawan corona dengan jurus yang lama. Ini kemarin saya sempat ngobrol dengan Bro Ruby, semua ilmu yang lama itu sudah terpatahkan. Dengan satu kali corona ini, mau ilmu apapun marketing yang zaman dulu nih, yang bagus-bagus, semua terpatahkan sudah. Saat ini kan rata-rata 90% bisnis semua juga udah jungkir balik, kecuali beberapa bisnis yang. Jadi jangan menghadapi corona dengan jurus lama. Kita harus punya satu mindset positif, pikiran yang tenang. Bagaimana konsistensi kita menghadapi ini semua dengan kita tetap belajar, menambah ilmu kita, pertajam skill kita. Jadi konsisten. Oke. Nah, sebelum saya ke berikutnya, mungkin Bro Ruby atau Bro Mario ada yang mau ditambahkan, atau Coach Tom mau nambahin sesuatu? Kalau dari saya kan begini, Kok Tommy. Soalnya kan kalau belajar itu kan sifatnya untuk pengembangan ke depannya. Jadi kita belajar, karena kan memang di kondisi coronavirus ini sendiri kan benar-benar baru dan sifatnya kan global. Yeah. Nah, bagaimana, kan namanya kan kalau usaha itu kan cash flow lah ya. Ini cash flow untuk beberapa industri benar-benar nol, apalagi yang pariwisata, terus aviation, terus juga misalkan warung-warung kecil yang di pinggir jalan, apalagi ada beberapa tempat yang udah sempat karantina wilayah sekarang. Nah itu kan secara cash flow nol tuh. Nah untuk dia berdiam diri di rumah pun sebenarnya kan makin stres tuh deh. Nah ini yang tadi yang dibilang connected people sama konsisten. Nah konsisten ini gimana kita aplikasikan ke, dia kan harus tetap cari jalan keluar terus kok. Gitu. Iya. Gimana kira-kira diaplikasikannya? Diaplikasikannya begini, kalau misalnya sekarang kita kondisinya kan sekarang, kalau yang negatifnya pikirannya adalah, waduh gimana nih saya lockdown di dalam rumah ya. Tapi yang dipikirkan adalah ketika emosinya sudah meninggi nih, biasanya IQ-nya menurun. Jadi dia lupa nih bagaimana mencari solusinya gitu ya. Yang penting adalah kita tadi balik lagi, kita mulai dari yang terdekat dulu. Pertama kita tenangkan hati kita, tenangkan pikiran, maka kita bisa memenangkan kehidupan. Dengan kita komunikasi dulu dengan keluarga kita. Jadi connecting people ini dimulai dasar dengan kita. Ini pertanyaan Bro Mario tadi bagus. Gimana nih? Iya, gimana nih kondisi sekarang? Ya bisa jadi kita
ngobrol sama keluarga kita. Selama ini kita kerja, ngapain aja, dan saat ini kita mengalami masalah. Jadi keluarga kita juga tahu. Lalu dengan keluarga kita tahu, bisa jadi mereka bisa memberikan jawaban-jawaban baru buat kita. Mungkin istri kita bisa dagang eyelash, contoh kayak istrinya Ko Ruby. Nah sekarang properti memang lagi down, tapi kan yang namanya bulu mata mah kagak ada urusan, kecantikan mah abadi ya. Nah, gitu loh ya, semua juga. Ya. Di dalam percakapan saya ini, Apa itu? di dalam percakapan Brandnya saya apa tuh? memang, ya, di dalam percakapan saya memang banyak mengandung unsur-unsur iklan. Ya, jadi saya memang nggak di endorse, tetapi saya mau beritahu kepada teman-teman, kenapa kita tidak menggunakan kemampuan connecting people kita, menceritakan produk teman-teman kita, bantu mereka, karena hanya dengan kita mau menolong orang lain, maka akan ada jalan keluar yang baru buat kita. Wah, itu rumus baru tuh, rumus baru. Setuju banget, iya setuju banget. Quote baru nih, quote baru. Iya, jadi seringkali ketika tadi ya, saya bicara tentang emosinya lagi naik, ya, emosinya naik, ini IQ-nya turun. Jadi udah panik nih, panik. Lalu konsumsi obatnya meningkat, pengeluaran obat meningkat, lalu mulai bunuh diri di kamar. Nah, ini salah. Yang ada adalah creativity thinking. Ya, bagaimana saya sekarang telok, tapi saya bisa bantu orang lain nggak? Percaya saya, bisa. Selalu bisa melihat orang lain punya permasalahan dengan lebih bijak dibanding mereka melihat kita. Karena pada saat orang lain, kadang-kadang ibaratnya gini, kalau kita melihat suatu permasalahan itu dari kacamata kita sendiri, kadang-kadang jalan keluarnya nggak ketemu. Tapi bisa jadi saya konsultasi sama kostum. Nah, lalu kostum bisa dengan bijak, dia bisa lihat helikopter view, dia bisa lihat, oh, jalan keluarnya di sana. Tapi bagaimana caranya saya bisa minta tolong kepada kostum? Kalau selama ini saya sendiri nggak pernah menabur kebaikan kepada orang lain. Satu-satunya jalan. Ini grup yang lain. Kenapa? Yes. Kita biasakan. Hanya 5 orang mereka punya produk apa, mereka bisnis apa, mereka profesinya apa, dibantu diceritakan kepada teman-teman kita yang lain. Siapa tahu teman-teman kita ada yang membutuhkan. Mantap. Oke, jadi jalan keluarnya itu sendiri adalah bantu teman ya, berarti ya. Iya. Saat ini mungkin properti tidak terlalu bagus ya. Saya tidak bilang total tidak bagus ya, tapi buat orang-orang yang nggak kuat itu, tapi coba lihat ada nggak potensi-potensi lain. Contoh kayak Ruby, dia bisa positive thinking, dia bisa lihat istrinya jualan eyelash, nah dia bisa bantu dan marketing dengan ilmunya dia biasa di properti, dia bantukan ke sana, ini tercipta jurus-jurus baru. So, konsistennya kita itu adalah bagaimana kita juga menjaga diri kita, bro. Yes. Mesti konsisten. Tiba-tiba lockdown, jiwa entrepreneurship-nya berubah menjadi jiwa yang penakut, jiwa yang sangat tertekan, itu jangan sampai jadi. Ya. Oke. Ya. Nomor 3, karakter orang sering diuji ya berarti. Ibaratnya kita itu harus berpikir kreatif. Kalau kita lagi kena masalah, kita jangan terjebak terus-terusan melihat masalah kita. Jangan terus-terusan terjebak melihat masalah kita, tapi coba kita sejenak merenung, mengevaluasi. Kemarin kita melakukan kesalahan dengan belajar. Kemudian kita keluar untuk membantu orang-orang lain di sekitar kita. Orang yang dekat dulu deh. Mungkin adik ipar kita pintar jualan makanan. Nah, kita bisa bantu dia. Instagram kita followernya tinggi. Kita bantu taruh di Instastory. Yang orang bingung, wah, kamu ini jualan properti, tiba-tiba naruhnya sosis. Ya nggak masalah kok, kan kamu nggak mencuri. Apalagi ilmu marketingnya, rasa empati bagi orang lain. Teman-teman, saya lagi bantu
ipar saya, kan nggak apa-apa. Menambahkan copywriting yang baik kan tujuannya jadi doa. Teman-teman, Oke. saya membantu ipar saya jualan sosis goreng, enak loh. Nah, boleh di-order ke WA nomor sekian. Nah, itu kalau ditayangkan, apalagi ke Mario Gustian gitu ya. Nah, kemudian ke Tommy Wong, itu pasti di-retag, pasti. Dan Yes. kemungkinan di-order. Iya. Oke, Mantap tuh. mantap. Terus selain itu, Kotomi punya campaign juga ya di Benih Baik ya? Boleh ceritain Kotomi? Ya, kalau di campaign Benih Baik itu sebetulnya lebih kepada kemanusiaan, bro, di mana kita itu berempati lah kepada mereka yang di garda depan, dokter dan suster, untuk bisa punya masker, punya APD dengan apa yang kita donasikan. Tapi maksud saya gini, Bro Mario, sebelum kita berdonasi membantu orang lain, bantulah keluarga sendiri dulu. Ini seringkali teman-teman lupa. Bantu Lupa dirimu, ya? bantu dirimu dengan membantu keluargamu dulu. Saat ini semua orang ke lockdown di dalam rumah. Nah, saat kita di rumah, kita bisa melihat permasalahan-permasalahan di rumah yang bisa kita benahi. Mungkin kita bisa efisiensi, kita bisa cut loss, banyak hal lah yang bisa kita lakukan, asal kita mau tetap konsisten bahwa kita ini adalah seorang entrepreneur sejati, seorang profesional sejati yang siap menghadapi keadaan apapun. Oke. Ya, setelah tadi kita connecting, kemudian kita Konsistensi. Konsisten. Berkomunikasi, kemudian kita lalu creative thinking, ya kan? Nah, sampailah kepada kita ibaratnya harus menambahkan networking kita di dalam apa coba? Di dalam media sosial. Nggak bisa ketemu orang nggak masalah, tapi cari orang-orang yang positif, orang-orang yang bisa membantu kita. Contoh, kita cari kostum, ya, kita sapa dia di dalam komen, kan dia tiap kali ngomong, boleh ya silakan meninggalkan komen. Nah, kostum ini kan pakar bisnis. Kemudian kita mau belajar, misalnya kita seorang sales property, kita pengen meningkatkan ilmu kita, skill kita boleh tanya ke channel YouTube-nya Ruby Herman, kita di kolom komennya kita boleh kasih tahu pertanyaan kita apa, permasalahan kita apa, ataupun mungkin kita merasa bahwa selama ini, wah, saya beli sepatu sportif kebanyakan nih. Saya mungkin kurang bisa nih menata finansial saya. Sehingga akhirnya kalau kondisi kayak begini, Bapak belur, nggak punya cash flow. Bagaimana merencanakan keuangan? Nah, itu mungkin bisa download aplikasinya, Financialku, bisa komunikasi dengan Mario Gustian. Terima kasih. Ya, maksud saya, cobalah kita tetap menghadapi semua situasi sekarang bukan dengan jurus lama, tapi kreatif untuk bagaimana kita kembali lagi kepada hal-hal yang sangat fundamental bahwa saat ini kamu terpuruk dalam suatu situasi, tapi hati kamu, pikiran kamu kan tidak terkurung. Silakan kamu berpikir besar gitu loh. Kamu kan tidak di lockdown dengan seorang teman. Lalu kenapa kamu nggak fokuskan dirimu menyapa teman-teman lama? Barangkali mereka saat ini justru mereka orang-orang yang justru bantuan kamu. Bukan hanya uang ya, kita bicara tentang skill. Bro, mau nggak nih bro, habis setelah corona ini selesai, saya ajak kita bisnis bareng. Selama kita lagi masa kayak gini, kita saling tukar pikiran yuk. Nah, itu kan bisa menciptakan peluang-peluang baru, bro. Betul. Betul. Sama tambah teman baru sih. Kayak begini kan kita bikin MR Show, banyak kenalan baru gitu, kayak Ibu Piji, Semarang gitu kan. Terus ada Amandus, terus Dian Luki, Dian Big Tami. Big Tami. Nah, mungkin karena 20 menit lagi ya, nih Ruby. Ya. 20 menit atau berapa menit lagi? Pak, kita selesai, biarkan Kotomi selesaikan dulu. Oke. Nanti kalau buka pertanyaan, kita buka di sesi berikutnya, boleh juga. Siap. Silakan Pak Tommy, lanjutkan. Iya. Bro Ruby ada mau nanya nggak? Belum. Di bagian yang paling ibaratnya kan tadi saya sudah sharing hal
maka inilah sampailah linking ya, ibaratnya ini yang paling kecil nih, yaitu dalam kondisi sekarang tolong jangan menyakiti diri kita sendiri dengan membaca berita-berita hoax yang tidak baik. Lalu tambahkanlah bacaan-bacaan itu yang sifatnya bisa menambah wawasan pengetahuan. Ibaratnya kalau orang bilang tuh ini kelingking jangan ditekan, sakit. Jadi artinya apa? Jangan lagi mengasumsikan bahwa wah ini corona nih, nggak ada orang lolos, rata-rata meninggal dan sebagainya, membaca statistik yang kita nggak tahu kebenarannya. Lalu kita mulai menekan risiko diri kita sendiri. Wah, saya jangan ditekan, saya habis ini nggak bisa jalan lagi. Selalu akan ada satu kesempatan di balik semua kesusahan yang ada. Gitu tuh. Ada mungkin satu kalimat yang sangat bagus menurut saya adalah kita selalu bisa mengambil yang terbaik dari segala sesuatu yang terjadi. Ya kan? Kita selalu bisa mengambil sesuatu yang baik dari segala sesuatu yang terjadi. Asal di dalam segala sesuatu itu kita bisa menemukan cara menjadi yang terbaik. Yes. Ya kan? Yes. Bagaimana kita itu menyikapinya adalah dengan berpikir besar bahwa ini bukan akhir dari segala-galanya. Badai pasti berlalu, ya. Akan ada badai berikutnya. Akan ada badai berikutnya. Jadi it's not the end. Ini belum berakhir. Saya yakin teman-teman yang positive mindset malam ini berkumpul di dalam Mr. Show, kita semua akan punya satu cerita yang manis tentang bagaimana saat corona kita justru menemukan celah ide bisnis baru yang membuat kita nantinya setelah corona ini berakhir bisa jadi kita semua menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih sukses daripada kemarin. Amin. Amin. Satu sama lain, yuk mari punya Instagram, bisa tergabung dalam Zoom. Berarti Anda sudah terbiasa bermedia sosial. Mari satu sama lain bersilaturahmi, follow, kemudian kita bisa kasih tahu, saya tahu kamu dari Zoom-nya Mr. Show. Nah ini password, ya password. Jadi saya mau bagi, saya mau bagi hadiah teman-teman. Bro Ruby tahu, saya paling suka bagi hadiah. Bagi hadiah nih. Ya. Adalah sesuatu yang sifatnya langsung bisa dieksekusi oleh teman-teman. Jadi jangan cuma apa ya? Kalau orang bilang, Totomi ada PowerPoint-nya nggak ada. Di acara Mr. Show itu hanya power to the point, ya. Jadi baru lagi nih bro. Iya, langsung eksekusi. Anda boleh ceritakan profesi Anda saat ini apa? Misalnya Anda seorang guru les. Kamu punya kemampuan apa? Les anak-anak dalam bahasa Jepang atau apa? Silakan ceritakan dengan baik. Lalu tag ke Instagramnya Ruby Herman, Mario Agustian, dan Tommy Wong. Dengan password simpelnya, Mr. Show. Dijamin kita akan retag lagi. Dijamin kita akan retag lagi. Ya. Lalu, kalau Anda bisnis ini khususnya kuliner, ya, atau mungkin bidang jasa atau apapun lah produk-produknya. Foto yang bagus, kasih tahu harus menghubungi ke WA berapa, harus DM kemana, sama, di tag kepada Tommy Wong, Ruby Herman, dan Mario Gustian, kita akan retag kembali. Masing-masing kita paling tidak, saya yakin pasti sudah sekian banyak followernya. Tidak ada salahnya dalam kondisi saat ini menambah peluang bisnis Anda dengan beriklan di tempat kami. Jadi buat Anda yang malam ini tergabung di Mr. Show, Anda berkesempatan untuk bisa mengiklankan usaha atau produk Anda secara cuma-cuma. Nah. Passwordnya lupa. Mr. Show. Lagi dijamin dokter kalau memang ini di capture screen-nya lalu di tag dulu. Jadi saya sama Ruby maupun Mario bisa tahu, oh iya, Anda adalah peserta daripada Mr. Show. Belajar menghargai orang lain. Maka apapun yang kita kerjakan
akan dihargai oleh orang lain. Amin. Mantap. Yang Sungguh paling mencerahkan ini. ya, yang paling ibaratnya paling powerful dari seorang mentor yang saya rasa saya sangat kagumi, ya, beliau adalah foundernya Alibaba, yaitu Jack Ma. Dia ada katakan tentang satu jurus yang selamanya tidak bisa dikalahkan oleh keadaan apapun, bahkan oleh robot yang tercanggih sekalipun, adalah cinta kasih. Cinta kasih. Itu robot tidak bisa gantikan kita. So, mari lewat Mr. Show belajar menghargai siapapun pembicara berikutnya, Bro Ruby dan Bro Mario yang punya hati yang baik, membagikan kesempatan kita bisa saling belajar, saling menyapa. Saya jadi bisa lihat ada PG dari Semarang, ada Broken, John Frederick, Ian, dan juga masih banyak teman-teman lain. Mari kita saling berbagi dan juga peduli. Ceritakan produk Anda, ceritakan kemampuan Anda di bidang apa. Siapa tahu dari sekian follower kami ada yang membutuhkan jasa ataupun produk Anda. Wow, amazing banget. Super sekali ini. Super sekali. Ini imun langsung naik. Super. Imun kita malam Imun ini naik. Imun naik. IQ juga naik. IQ naik. IQ naik juga. Tapi jangan emosi. Iya, iya. Oke, wah, sangat bermanfaat sekali. Kita harus bersyukur, ya kan? Konsisten, ya, terus creative thinking, menambah networking dalam media sosial dan juga clicking ya terakhir ya. Itu dia. Jadi jangan menyakiti diri sendiri, bro. Saat ini banyak orang aku potong nih, rasanya pengen bunuh diri, rasanya saya tertekan, saya ingin mengakhiri hidup ini. Terus saya tanya dia, kemarin juga ada satu sharing dari mentor bagus banget. Kalau saat kita mengakhiri hidup, ya biasanya kan kita merasa bahwa hidup ini sudah seperti neraka kan ya. Ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir nih ya. Kita nggak berani melanjutkan pertarungan dalam kehidupan ini karena kita merasa bahwa di bumi ini sudah seperti neraka rasanya. Maka kita pengen mengakhiri hidup ya. Oke? Rata-rata yang mau mengakhiri hidup kan ditekan sama pinjaman online, ditekan sama kartu kredit, ya, kan sana sini, dia nggak mencari solusi, dia cuma fokus pada tekanannya. Padahal masih banyak jalan keluar lain. Lalu kemudian dia mengakhiri hidup. Nah, permasalahannya saat dia mengakhiri hidup, dia kan akan ketemu malaikat di surga. Lalu ditanya gitu, lu kenapa di sini? Lu kenapa di sini? Gua males hidup di bumi, soalnya di bumi kayak neraka. Lalu apa yang bikin lu mati? Gua pinjam 2 juta, gua nggak bisa bayar. Gak pinjol doang ya? Iya. Nah, kalau orang yang kejar sampai neraka. Sampai, lu harus bayar di sini gitu ya. SMS bro. Iya, hidup di bumi sulit, udah bak neraka, kamu ciptakan lagi neraka berikutnya. Waduh, debt collector ngikut tuh ya. Nah, kalau saya kembalikan lagi tentang ke 5 dasar tadi ya. Katakanlah kita ini bertarung demi keluarga sampai akhirnya maaf kata nih. Maaf ya teman-teman, saya nggak ada niat. Tapi menurut saya, kalian boleh lihat di Instagram live saya yang habis ini jam 10, itu kemarin-kemarin juga ada sharing, bahwa ternyata pinjaman online atau apapun, sebenarnya kalau teman-teman udah belajar di financial world, kalian nggak bakal ketemu kasus seperti ini. Oke? Masalahnya kadang-kadang teman-teman baru belajar kalau sudah ketemu kasus. Oke? Nah, itu kadang-kadang terlambat, tapi nggak apa-apa, tetap boleh belajar daripada terulang. Nah, lalu sekarang ada pinjaman-pinjaman online seperti ini, apakah ada solusinya? Itu ada. Oke? Nah, di Instagram Live kemarin, saya ada undang beberapa pakar, itu mereka udah cerita. Nah, yang menjadi fokus perhatian adalah, kalau teman-teman tidak meninggalkan keluarga dengan mengakhiri hidup, ataupun tidak menyerah, katakanlah teman-teman, Anda digebukin sampai mati deh sama debt collector. Ya, karena nggak bisa bayar. Tapi Anda tidak lari dari kenyataan, Anda menghadapi gitu loh, berani. Gitu. Anda menjadi pahlawan loh buat keluarga. Nah, itu pahalanya surga, bro. Nah, mantap. Setidaknya lu nggak kasih permasalahan lu kepada anak istri lu, gitu. Iya, betul. Iya, harus tanggung jawab.
Nah, yang kemarin minjem kan kita. Iya. Yang minjem kan kita. Terus dia Nah, kabur. kalau nggak ada masalah. Iya, sebenarnya ada menurut saya ngajarin itu gini, sebelum kita ditagih, kita datangin duluan. Boleh datengin duluan ya. Ngomong ya. Terus Ngomong, kalau ya. mau digebuk macam, lu bilang dia, nih saya bagiin teman-teman ya satu solusi. Kotomi, Kotomi mohon maaf sebentar aja, mohon maaf sebentar ya karena waktu ya, tapi Lanjut kita sesi 2. akan lanjut ke sesi 2. Lanjut akan sesi 2, teman-teman. Saya akan undang lagi teman-teman ada di grup ya untuk linknya. Kita akan lanjut di setelah yang satu ini. Oke, Kotomi boleh? Sebelum nyebul kali Kotomi Boleh. kita kasih waktu lagi ya. Oke, kita break dulu. Nanti saya akan undang taruh di grup lagi. Oke, thank you so much teman-teman. Setelah komersial break. Iya. Lagi, Kotomi lanjut lagi. Show. Yes. Lanjut lagi Kotomi. Lanjut lagi di sesi 2 dan nanti kita akan buka pertanyaan tanya jawab ya. Tapi kita lanjutkan dulu. Silakan. Siap. Pak Tommy. Pak Tommy, Tempat silakan. dan waktu silakan. Iya, Pak Tommy, silakan. Ya, oke. Jadi lanjutin yang tadi tentang misalnya teman-teman ada yang menghadapi situasi yang tertekan kondisi saat ini, katakanlah kayak tadi mengalami pinjaman online ataupun kredit macet atau apapun, wajar. Saat ini semua lagi kondisi corona. Anda sebelum didatengin oleh debt collector ataupun didatangi permasalahan, kita ambil satu langkah, kita balik pakai jurus 5 tadi itu, kita datang duluan. Collecting dulu ya. Orang kalau nggak datang kita, emosi dia udah tinggi. Emosi dia tinggi, IQ dia turun. Jadi kita tanya nih, Mas debt collector rumahnya di mana? Saya mau datengin. Kantornya, bro. Oh, kantor, maaf. Nah, Kantor, iya. pakai jurus tadi kan, jadi pakai ilmu komunikasi, kemudian jangan takut, bawaannya mindsetnya mesti siap bahwa saya adalah sedang diproses Tuhan, saya siap menjadi pengusaha yang lebih hebat berikutnya, datang dengan kondisi Anda itu siap gitu loh. Jadi jangan mentalnya keder dulu, lalu pakai ilmu komunikasi tadi, coba tanya sama si debt collector-nya maupun kalau bisa jangan debt collector-nya sebenarnya. Bilangin, saya mau ketemu pimpinan yang nyuruh kamu nagih saya. Ya kan? Temuin orang banknya, bilangin gini, Pak, saya ini kondisinya lagi menghadapi corona gini, saya habis di PHK, saya belum ada kerjaan. Gimana nih Pak? Saya pengen bayar utang saya. Apa saya kerja sama Bapak aja? Atau Bapak punya caranya? Kasih aja ke dia ilmu komunikasi yang bagus, bilangin, gue ketemu situasi sulit, lu bisa bantu gue nggak? Kalau lu bisa bantu gue, siapa tahu gue ada jalan keluar, gue bisa bayar lu, kita sama-sama win-win solution. Tapi kalau gue jalanin gue, lu juga nggak dapet duit kan? Yang ada lu keluar duit. Karena kalau sekarang dengan jasanya gue bisa bantuin apa? Tawarkan, bikin roadmap yang bagus gitu loh. Nih, saya mungkin kalau nggak digebukin, saya masih bisa datang ke tempat family saya, teman saya bisa pinjam, saya bisa bayar kamu. Yuk kita cari win-win solution. Bahkan kadang-kadang kamu kasih aja permasalahan yang mengguncang di dalam batin kamu kasih dia tukar pikiran. Bro, menurut lo, gue kudu ngapain? Gue pengen bayar sih, gue mau lari. Gue datang nih ke lo, kalau gue mau lari, gue lari dong. Gue kagak mau lari. Gue ketemu kasus corona, pabrik gue tutup. Sekarang kredit gue macet. Dulu kita teman baik, sekarang lu marah-marah. Bisa nggak nih, lu marah-marah dulu. Lu bantu gue dong. Siapa tahu dia bilang, lu usaha apa? Gue usaha sepatu. Biasa gue ekspor ke Amerika, cuman ini tersendat. Gue injek lagi deh 500 juta. Gue minta maaf sama gue. Udah. Iya. Jadi dapat cuan ya. Dapat investor. Lagi. Nggak taunya apa, karena ternyata si pimpinan bank ini lagi mau pensiun. Lebih tahu tuh siapa pimpinan bank yang lagi mau pensiun tuh. Iya, siapa tahu dia ada tabungan yang dia bingung. Dia kan biasa profesional, dia nggak tahu ada mau bagaimana nih. Dia ada duit, dia mau minta injek, mau jadi founders, mau minta kamu kelola uangnya, kamu nggak bisa bayar, malah kamu tiba-tiba dapat duit. Apa itu bukan solusi? Jadi bagaimana cara kita untuk berkomunikasi aja.
Wow. Jadi jangan itu dulu, takut dulu ya. Jangan menyerah. Pakai 5 jurus tadi, 5 Yes, jurus. Iya. pakai 5 jurus Back to tadi. basic lah, back to basic deh. Ya udah, sekarang kan kita itu sebenarnya Tuhan kasih kita ilmu tinggi gitu loh. Kamu tuh waktunya apa ya? Come back to home. Ya, saatnya kita berada di rumah lagi. Saatnya kita belajar lagi dari permulaan dasar kita. Oke. Ya, teman-teman mungkin ada pertanyaan? Yes, kita buka pertanyaan. Teman-teman yang mau bertanya silakan angkat tangan atau tulis di komen. Angkat tangan. Tulis di komen juga Tulis boleh. di komen. Tulis di komen. Oke, Ferdian mungkin. Ferdian, Ferdian enggak. Ciputra. Tadi mungkin. Ya, mau Tulis di chat. Mau tulis di chat juga boleh. Boleh, nanti kita bacain. Nanti kita bacain. Jangan lupa teman-teman, nanti ada sesi lagi dari Kotomi Wong, nanti ada di IG story-nya. IG live Wah, ya. patut. Lanjut lagi, jam 10 tuh. Malam ini merayap. karena sharing inspirasi apa bisnisnya maupun ininya sudah di MR Show. Malam ini di live saya Anda akan melihat yang cantik-cantik yang santai. Nah, Iya. nah Nggak tidur-tidur ntar. Mantap. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya atau sedang mengalami permasalahan, kesulitan, silakan bisa tulis. Atau saya ada yang mau bertanya? Bacain aja mungkin, bro. Ibu Piji mungkin? Ibu Piji mau bertanya? Saya unmute dulu. Pak Setiadi. Gimana Bu? Atau Bro Ruby ada pertanyaan nggak Bro? Kemarin nunggu pertanyaan nih. Ya ini nih udah ada pertanyaan. Oke, kita buka pertanyaannya. Bagaimana mengelola keuangan di tengah pandemi corona saat ini? Langkah konkretnya seperti apa? Dari Amandus Jong Talo. Yes. Silakan Kak Tommy. Download aplikasinya Financialku, itu nomor 1. Nah, itu di-download ya. Ya. Kemudian nah lalu kemudian nomor 2 adalah kita follow ya daripada mereka yang memang punya kepiawaian dalam keuangan. Jadi kita belajar. Jadi kita jangan merasa bahwa kita ini pintar, tapi kita harus stay foolish, stay hunger kalau menurut Doc, bahwa kita belajar terus. Kondisi sekarang adalah kesempatan buat kita untuk introspeksi dan juga evaluasi. Jadi kita bisa belajar lagi bagaimana nih cara mengelola keuangan yang baik gitu loh. Dan mungkin kalau dari saya pribadi, itu saat ini adalah selamatkan dulu keluarga kamu. Berani untuk cut loss. Kalau Kotomi ibaratnya langsung actionnya adalah berani cut loss. Jadi apa yang selama ini mungkin kita rasa kita itu konsumtif mungkin. Beli sesuatu yang kita nggak butuh, ya Tuhan sebenarnya selalu memberi apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Tapi masalahnya kita seringkali hanya membeli sesuatu yang kita mau dan kita nggak butuh. Nah, saatnya kita berpikir bijaksana, kondisi sekarang, mungkin kita harus meninggalkan beberapa barang-barang yang mungkin kita bisa jual di online, barang-barang yang saat ini memang kita tidak butuh. Saat ini akan menuju kepada titik di mana kita hanya mementingkan kebutuhan primer. Jadi itu harus diutamakan dulu. Oke. Ya, Terima kasih. bertahan hidup dulu basic, kemudian buka mindset untuk belajar. Karena kalau ditanya solusinya apa saat ini menghadapi corona, menurut saya semua nggak bisa pakai jurus yang lama. Kita harus, ya ini contoh, saling komunikasi, tukar pikiran dengan Bro Mario juga pastilah dia juga berpikir kan, wah situasi sekarang mungkin nggak nih ada aplikasi baru yang bisa membantu teman-teman, atau Bro Ruby juga akan ada mungkin kesempatan sales online untuk propertinya, teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin bisa ngobrol dengan Bro Ruby. Nah ini tercipta peluang-peluang baru. Yes. Yang penting kita mau komunikasi. Ya. Yes. Siap. Pak Setiadi tadi ada mau pertanyaan, ini. Saya bacain deh. Saya bacain. Dari Pak Setiadi, saya handle marketing di perusahaan distributor gas. Selama ini saya keliling resto, kafe, toko, pasar, dan lain-lain. Sekarang lagi wabah corona. Pertanyaannya Pak Setiadi? Sebaiknya gimana? Oke. Sebaiknya bagaimana?
Ya, Oke, berarti Pak Setiadi mungkin saat ini jangan berfokuskan pada kondisi apa yang macet, tapi kita fokuskan pada peluang yang baru. Mungkin dilihat tadi tuh, hal-hal basic yang simple. Mungkin nggak istri kita punya kemampuan skill apa yang selama ini kita abaikan dia. Lalu kemudian mungkin nggak anak kita itu ternyata pinter bernyanyi, dan ternyata dia bisa sampai go to ajang bukan Indonesian Idol, tapi sampai ke America Got Talent. Wow. Maybe bisnis kita akan mengalami sunset, ya kan? Tapi kebetulan saya yakin Bro Setiadi mah enggak lah. Ini cuma sementara waktu. Anda bidang LPG itu mah pasti semua orang tetap masih butuh, Yes. ya kan? Kecuali kayak saya ini nih, jualan handphone. Nah, sekarang handphone semua sudah online. Nah, saya harus berpikir keras nih. Gimana nih caranya marketing ke depan, ya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, kemarin saya baru cerita sama Bro Ruby, kalau saya nggak dikasih pendidikan sama Tuhan kayak begini, mungkin saya akan terlena untuk terus-terusan dagang offline. Basis saya, kekuatan saya di offline 90%, 10% online. Tapi dengan kondisi kayak begini, saya jadi belajar, saya tersadar, oh iya ya, kalau nanti terjadi hal-hal seperti ini, saya bisa nggak survive. So how to survive, I need to learn. Jadi kemauan untuk belajar ini penting banget. Oke. Apakah kita harus keluar cari customer baru atau cukup by phone? Jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Jadi pahlawan bagi keluargamu. Kalau misalnya sekarang kamu selamat saja, kamu sudah keren. Jadi jangan sampai jatuh sakit, karena masuk ke rumah sakit tidak ada tempat buat kita. Dia akan suruh kamu kembali ke rumah. Dan kamu kembali ke rumah, akan membawa permasalahan baru bagi keluarga kamu. So, jadilah pahlawan bagi keluarga kamu. Dengan tetap di dalam rumah, dan kita cari solusi melalui media komunikasi, media sosial ini. Bisa ya, siapa tahu ada di sini kan pengusaha restoran juga kan bisa interaksi. Yes, betul. Banyak sekali pengusaha restoran. Berapa lamakah badai corona ini? Saya nggak bisa jawab, ini keputusan Tuhan. Yang penting saya yakin teman-teman, kalau kita semua sudah di-upgrade, kita udah siap jadi orang-orang sukses berikutnya, maka badai corona ini sudah berakhir. Sekarang kita semua sama-sama belajar, level kita sama-sama kembali ke titik nol. Oke. Kok Tommy, ini ada pertanyaan tadi kelewat dikit dari Biji Semarang. Saya mendapat modal produk tapi macet produknya tidak seperti kemarin yang kita rencanakan. Apa yang harus diomongkan dengan pemodal? Jujur, simple. Seringkali kita menahan permasalahan di diri kita sendiri, pusing sendiri. Cari kesempatan, ngobrol yang baik, jujur pada keadaan yang ada. Seringkali kamu bisa menggunakan, ibaratnya komunikasi ini adalah kamu kembalikan kepada dia. Menurut kamu, langkah-langkah saya ini apakah sudah benar? Atau barangkali ada masukan dari kamu? Diajak berpikir kreatif bersama-sama. Tukar pikiran ya, tanpa modal ya. Orang itu suka dijujurin loh, bro. Dibanding kita menutup-nutupin, kalau ditanya, misalnya investor investasi kita. Oh, tenang. Fine. Fine apa yang fine? Orang dia cek di luaran, nggak ada penjualan. Ya kan? Kita harus jujur. Waktu Bro Mario merintis mungkin financialku di awal-awal, ya tentu dia selalu jujur pada investornya. Wah, belum make money nih. Tapi pas nanti udah perkembangan berjalan, ya investor juga happy. Karena apa? Sudah terbiasa menghadapi situasi not make money, semua bisa mengerti. Bersedia hold dulu. Dibantu bahkan. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita kencang ini ketinggalan, cut loss, gue suntik lagi deh. Yang penting gue yakin ini akan jalan berikutnya. Visi kita ke depan. Saya sudah berapa kali ya endorse finansialku ya, nanti kayaknya mungkin tabungan saya tetap. Kan kemarin udah. Nanti kita buatkan program khusus Kotomi deh. Wih, iya dong. Tuh. Apa nih? Naik omsetnya 10M langsung. Iya loh, ada program buat. Bro Ruby kalau bahasanya MM-an langsung Bro Ruby bereaksi tuh. Apa Bro? 10M. Ini siapa? Dari PRDN Koni. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan baru nih.
Bagaimana dengan yang baru mau mulai usaha, sudah 85% ready, terus pending karena corona. Jadi baru mau mulai 85% sudah disiapin, toto pending gara-gara corona. Gimana? Ya, ibaratnya kondisi saat ini, bro, kita Dari mesti Juan ikhlas. Octaviano. Ya, kita mesti ikhlas bahwa ini terjadi bukan karena kesalahan kita. Ini adalah kesalahan semesta. Ibaratnya permasalahan ini adalah permasalahan yang dihadapi seluruh dunia. Jadi kita juga jangan, yang tadi Kotomi bilang tentang clinching itu, jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Kita boleh open sharing, kemudian tanya kepada teman-teman yang lebih pakar, creative thinking, kalau emosinya sudah turun, maka IQ-nya akan naik. Kemudian kita coba kolaborasi, nggak ada salahnya silaturahmi sama beberapa teman yang mengerti kondisi yang ada, lalu kita coba jujur selalu, baik kepada investor maupun kepada rekan bisnis, bahwa situasi ini terjadi bukan kita kehendaki, tapi bagaimana pandangan Anda. Saya sudah melakukan langkah sejauh ini. Untuk kita sampai goalnya, menurut kamu, apa yang harus kita tambahkan, add-on? Nah, kadang-kadang kalau kita bijak dalam bertanya, maka kita juga akan mendapatkan jawaban yang bijaksana. Seringkali kita nggak berani bertanya. Kita memendam pertanyaan ini dalam hati, akhirnya antara kepala dan hati tidak selaras lagi. Nah, kalau kepala sama hati udah nggak selaras, kita nggak bakal menemukan jawaban-jawaban itu. Oke. Dan mumpung masih 85%, ini jalannya Tuhan buat Bro Juan, jadi ada mitigasi resiko. Kalau ada krisis penyakit kan bisa jadi setup lagi, mumpung masih 85%. Iya. Tadi betul. kembali yang 5 jurus Kotomi tadi, belajar, gitu kan. Kita buka satu pertanyaan terakhir. Kalau nggak kita akan closing. Nah, ini satu pertanyaan terakhir ya. Kotomi tahun lalu baru cicil apartemen, rencana tahun dijual kena corona, dan pembeli orang menurun. Gimana solusinya supaya bisa tetap terjual? Nah, ini sebenarnya saya nggak berani lancang. Di sini ada pakar properti Ruby Herman. jadi jualnya lewat Ruby Herman berarti. Ya bisa ya silaturahmi dengan Bro Ruby Herman, minta bantuan. Kan ini hanya sebuah kata-kata saja kan. Kita apa salahnya kita minta tolong? Kita minta tolong. Kadang-kadang ada orang yang butuh, tapi jadi gini, Bro Mario, setuju nggak ya? Kadang-kadang produk kita itu bukannya nggak laku, Bro. Oke? Produk kita itu bukan nggak laku. Masalahnya orang nggak tahu. Ya, betul. Dan sebenarnya banyak orang yang mau, tapi dia nggak menemukan di mana mereka bisa mendapatkannya. Betul. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu berkolaborasi sebanyak mungkin dengan network kita untuk supaya apa? Supaya banyak orang tahu. Akhirnya misalnya kita ini ibaratnya harus bisa membranding diri kita sendiri bahwa kalau orang mau cari mie yang paling enak, nah kamu harus cari saya. Mau cari properti, solusinya di mana? Di Rent Property, di tempatnya Bro Ruby Herman. Jadi apa ya, kita harus menaikkan value diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang menghargai diri kita, nggak ada di dunia ini orang yang akan menghargai kita. Mau menghargai diri sendiri adalah dengan cara apa? Kita berani belajar, bertanya pada mentor kehidupan yang ada di depan cermin kamu. Kita kadang-kadang lupa, kita sibuk belajar sana, belajar sini, tanya sana, tanya sini, tapi kita nggak pernah meluangkan waktu sejenak untuk bertanya kepada mentor kehidupan kita yang ada di depan cermin kita. Siapa dia? Yaitu diri kita sendiri. Sebenarnya kita ingin menyerah karena corona. Tapi Kotomi kembalikan lagi kepada teman-teman. Saat kamu ingin menyerah, apa sih yang membuat kamu telah bertahan sampai sejauh ini?
Temukan jawabannya hanya kepada mentor kehidupan kamu yang ada di depan cermin. Apakah kamu pantas menyerah, ataukah ini kesempatan untuk evaluasi sejenak, lalu Anda siap ngegas jauh lebih melesat tinggi lagi. Wow. Siap. Semoga, Mantap. semoga bisa menjawab. Nanti untuk kalau Dian Ali nanti bisa japri saya bisa ya sharing-sharing lah ya. Thank you. Oh Tommy, ada ini Untuk lagi dari Bu Piji. Oh Tommy, saat acara di Semarang, saya sudah daftar ikut acara Koko, tapi kantor pas ada acara mendadak, jadi saya tidak mendapatkan buku Koko. Gimana bisa mendapatkannya kok? Nah, ini tepat banget ini. Buku ting. Buku ting ya sih ya. Buku ting ya Bu Puji ya. Oh, masih ada tuh. Nah. Gimana kok cara mendapatkannya kok? Oke, gini deh. Sebagai rasa apresiasi saya kepada Bro Ruby dan Bro Mario yang telah berbagi kebaikan, ya, selain daripada Instagram kami bersedia berbagi kepada teman-teman, khusus Bu Piji. Bu Piji ya tadi ya? Iya, Bu Piji. Oke. Piji. Anda beruntung akan mendapatkan buku ini dari saya bersama tangan. Wow, thank you. Wow. Hanya buat Anda. Mario belum, Mario. Ya. Hanya buat Anda yang apresiasi, hargai, meluangkan waktu show. Nanti Iya, mantap. alamatnya Pak Priyanto Chang yang akan mengirimkan. Wow, langsung dari Pak Priyanto Chang juga. Saya masih pada mau semua. Iya. Nah ini cuma satu doang. Habis. Mario, Bro Ruby dan Bro Mario, ya. Yes. Juga buat teman-teman semua. Inilah dia salah satu contoh. Ya. Bu Piji telah memberikan dirinya untuk bisa berpartisipasi, menghormati acara Mr. Show. Bukan berarti teman-teman lain nggak menghormati, tapi maksud saya dia melakukan yang namanya komunikasi. Peluangnya berapa persen untuk mendapatkan buku ini? Nggak ada, bahkan sampai dia cari di Semarang pun nggak keburu beli. Iya. Tapi dia tadinya harusnya beli, tapi karena dia bertanya di dalam Mr. Show, malah dia mendapatkan kesempatan gratis. Wih, mantap sekali. Lalu ada satu opportunity di balik semua persoalan yang paling adalah kita belajar menghargai apa yang dilakukan oleh Bro Mario dan juga Ruby Herman, di mana mereka melakukan hal-hal seperti ini membutuhkan effort yang besar. Kalau teman-teman memberikan feedback, meminta mengundang tamu berikutnya siapa, menghargai komen, di komen apa yang harus mereka juga akan lebih semangat lagi. So, kembali lagi ya teman-teman. Saya sebelum mengakhiri, saya cuma minta Anda merenung satu kalimat berikut. Ya, sebelum saya mulai Instagram saya, Bro Ruby dan juga Mario, thank you for having me. Saya merasa sangat terhormat. Terima kasih juga kok. Semua teman-teman bersamaannya. Stay safe, stay strong. Saya ibaratnya bisa sampaikan satu kalimat untuk menjadi perenungan kita semua. Indahnya langit adalah karena mentari, bulan, dan bintang. Tuh. Wah, mantap sekali. Indahnya bumi adalah karena kita peduli dengan ketulusan dan kasih sayang. Dari Tommy Wong, semoga bermanfaat. Oke. Thank you so much buat Tommy Wong udah berbagi. Thank you so much. Kok Tommy. Yes, thank you. Nah, saya permisi ya. Yes. Langsung ke IG Live nih. Langsung ke IG Live, teman-teman bisa langsung ke IG Live Tommy Wong. Oke, so thank you so much nih teman-teman sudah. Jangan lupa komen-nya teman-teman. Tamu berikutnya yang mau diundang siapa boleh request. Jangan lupa teman-teman, tamu berikutnya yang mau diundang boleh request ya. Boleh bye-bye. Tulis di komen. Yang pasti besok kita ada Dolly the Kaiser. And then lusa kita juga ada. Lusa. Kita ada Peter Shearer yang founder dari Wahyu.
Beliau luar biasa, ada 13.000 warteg ya. 13.000 warteg mensuplai ya. Itu terobosan yang luar biasa. Nanti juga ada... Ya, minggu depan jangan bocorin dulu, bro. Oh, jangan bocorin dulu. Ada banyak juga nih ya. Oke. Jangan bocorin. Masih banyak nih listnya. So, thank you so much teman-teman yang udah join. Jangan lupa untuk ajak teman-teman lainnya untuk ikutan dari Mr. Show, karena tujuan acara ini yaitu menginspirasi, mengedukasi, memberikan semangat, membangkitkan imun ya. Betul ya, Bro Mario? Oke, jangan lupa subscribe di YouTube channel Mr. Show Indonesia, sama di Spotify kita ada Mr. Show. Pokoknya muka saya sama muka Ruby lah. Ya, gitu ya. Oke, dengan demikian usai pula acara Mr. Show kali ini. Ya. Ya, saya Mario Lasut. Oke, saya Ruby Herman. Sampai jumpa besok. Bye-bye di acara Mr. Show selanjutnya. Di episode berikutnya. Oke, bye-bye semua ya. Bye. Demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat teman-teman yang sudah menyaksikan Mr. Show. Dan di episode kali ini kita kehadiran yaitu Mr. Tommy Wong. Semoga apa yang udah di-share tadi 5 hal bisa menguatkan Anda, bisa membangkitkan semangat Anda, bisa memotivasi Anda untuk kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa di next episode di Mr. Show bersama saya Ruby Herman dan juga Mario Lasut. Pastinya di episode berikutnya menghadirkan pembicara-pembicara yang juga nggak kalah luar biasanya, nggak kalah menginspirasi, dan juga pastinya bisa memberikan sesuatu yang positif kepada Anda untuk bisa bangkit dan juga bersinar. Salam dari saya Ruby Herman dan juga Mario Lasut. Salam Mr. Show. See you in the next episode. Bye-bye. Ladies and gentlemen, this is ML Show!